Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Formulation and Evaluation of Secang Stem Extract in Decorative Cosmetic. Yang kami susun, saya Eti Herawati dan Ibu Lilis Yulastri. Untuk mempermudah dan untuk lebih komunikatif lagi, maka saya akan menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Latar belakang penelitian. Zat warna merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sediaan kosmetik, terkhusus pada sediaan warna lipstik. Bahan pewarna tersebut dapat berasal dari zat warna alami dan zat sintetik. Salah satu zat pewarna yang alami itu bisa didapat dari pohon secang, ya, karena secara untuk kesehatan dan dampak dari pohon secang ini lebih baik dibandingkan dengan dari bahan kimiawi. Penggunaan zat warna alami dalam formulasi sediaan lipstik adalah suatu upaya untuk mengurangi reaksi alergi terhadap penggunaan pewarna kimia. Kayu secang mengandung tanin, asam galat, resin, alpha-phenolidin, oskimen, minyak atsiri, resorsin, dan brazilin. Nah, untuk brazilin ini adalah golongan senyawa yang memberi warna untuk kosmetik tadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memanfaatkan kayu secang sebagai zat pewarna alami dalam memformulasikan sediaan lipstik dan mengetahui mutu sediaan lipstik yang dihasilkan apakah sangat efektif dalam mengurangi risiko alergi dari dampak penggunaan lipstik pewarna kimia tadi. Kajian pustaka dan pengembangan hipotesis. Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memelihara tubuh supaya kondisi tetap baik. Lipstik hakikatnya adalah untuk meningkatkan warna bibir menjadi merah yang dianggap akan memberikan ekspresi wajah sehat dan menarik. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari Simplicia alami dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan masak ataupun serbuk. Uji protekimia
menunjukkan bahwa kayu secang mengandung senyawa kimia dari kelompok alkaloid, flavonoid, dan saponin, di mana senyawa fitokimia yang berperan sebagai antioksidan dan pada kayu secang adalah brazilin dan flavonoid. Itu pakai formula. Metodologi penelitian. Alat yang digunakan untuk pembuatan sediaan lipstik berbahan dasar pewarna alami merupakan ekstrak kulit kayu secang adalah timbangan analitik, rotary evaporator, kompor listrik, kulkas, pH meter, termometer, water bath, waskom stainless steel, lumpang porselen, botol plastik, beaker gelas, gelas ukur, sendok takar, mortar, gelas pengaduk, jas lab, masker, hand glove, dan lain-lain. Bahan yang dipergunakan adalah untuk sediaan lipstik kulit batang secang, Cera alba, Sarnoiba wax, Provelin, glikol, nipagin, selsil alkohol, oil resin, vaselin, BHT, dan ekstrak kulit batang secang. Sampel preparation merupakan pengumpulan bahan baku berupa tanaman segar batang kulit secang. Kemudian diolah menjadi serbuk simplicia. Kulit kayu secang diperoleh dari Balai Tanaman Obat. Awal pembuatan serbuk simplicis kayu batang secang dibersihkan dari kotoran yang menempel. Lalu dicuci dengan air bersih yang mengalir sampai bersih. Setelah itu ditiriskan untuk menghilangkan sisa-sisa air pada waktu pencucian. Kulit batang secang yang telah bersih kemudian diangin-angin atau ditiriskan dan dilanjutkan dengan proses pengeringan. Proses pengeringan dilakukan dengan oven dengan suhu 40 sampai 50 derajat Celcius. Dilakukan sampai kering. Setelah itu dilakukan sortasi kering yang berguna untuk membersihkan kembali kulit batang secang dari kotoran yang mungkin masih menempel atau tidak hilang pada saat pencucian. Simplicia kering tersebut kemudian di blender sehingga menjadi simplicia serbuk. Setelah itu diayak dengan menggunakan ayakan 40 mis, maksudnya kehalusannya. Selanjutnya kita melakukan ekstraksi untuk mendapatkan pewarna dari ekstrak secang tadi. Dengan cara serbuk simplicia ditimbang kurang lebih 250 gram, ekstraksi dilakukan dengan cara mererasi dengan menggunakan pelarut etanol 70%. Kemudian sediaan lipstik terdiri dari kami membuat 3 sediaan
di mana formula 1 mempergunakan secang dengan ekstrak 14%. Kemudian formula yang kedua dengan mempergunakan ekstrak secang yang 22% dan sediaan yang ketiga merupakan formula secang dengan ekstrak 30%. Masing-masing memberikan warna berbeda. Prosesnya bisa dilihat pada tampilan gambar pada PowerPoint ini. Lanjut. Nah, ini adalah hasil dari sediaan lipstik dengan 3 formula yang berbeda tadi. Untuk 14% menghasilkan warna merah keorengan. Nah, kemudian yang formula yang kedua yang mempergunakan 22% ekstrak secang agak merah muda lebih ke pink. Dan yang ketiga, formula yang mempergunakan ekstrak secang 30% sudah merah yang diharapkan. Untuk data, barusan sudah sampaikan, melalui hasil-hasil yang 3 sampel tadi, antara yang mempergunakan 12% ekstrak secang, kemudian 30% ekstrak secang, dan 40% ekstrak secang dengan warna-warna yang telah ditampilkan tadi. Lanjut. Oh, baik Pak, saya ke situ. Oh, harus lengkap. Baik Pak, baik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui hasilnya, maka setelah kita uji, boleh mengingat waktu yang terbatas, dipersilahkan membaca masing-masing. Selanjutnya saya langsung pada kesimpulan. Variasi dan kesimpulan dan keterbatasan. Kesimpulannya, variasi konsentrasi sediaan lipstik menghasilkan perbedaan intensitas warna juga tekstur yang beragam. Secara garis besar tadi sudah kami sampaikan dan dipersilakan untuk melihat diagram tersebut ini. Nah, mohon maaf, keterbatasannya, penelitian ini merupakan penelitian awal yang dilakukan dan untuk kesempurnaan kami persilahkan apabila ada yang berminat untuk meneliti selanjutnya bagaimana komposisi perbandingan dari ekstrak secang ini sehingga menghasilkan beberapa variasi warna yang lebih menarik lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan apabila masih ada yang masih perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.